Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amjad, al-mahmud al-ahmad, abil qasim al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin, siyama baqiyatillahi fil ardi wa man tabi'u bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Ikhwani rahimakumullah, a'damu wa ujurana wa ujurakum bi syahadati wa rihlati wa wafati al-Imam Ja'far as-Shadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali alaihi wassalatu wassalam. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebagaimana kita singgung, hari ini kita bertepatan dengan momen kesedihan. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait itu ada, kita banyak sekali momen-momen di mana ini dinisbahkan kepada para manusia-manusia yang kita agungkan, yang kita yakini sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelahiran, setiap wafat mereka hampir kita peringati, tidak lain dalam rangka kita mengambil keberkahan dari mereka, mengenang mereka, menghidupkan ajaran-ajaran mereka, karena ini adalah sebagai salah satu dari wasiat dari para maksumin sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ali Ar-Ridho. Jadi agama ini kalau menurut para orang-orang pilihan Allah itu perlu dihidupkan, ya. Karena kita tidak bisa memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian keyakinan itu kan semua yang terjadi di dunia itu apa kata Allah kan itu. Cuma ini perlu dijelaskan, maksudnya dari apa kata Allah, apa kehendak Allah itu bagaimana? Apakah manusia tidak memiliki ikhtiar sama sekali ataukah memiliki makna yang lain? Itu kalau dalam manhaj, atau lebih familiarnya lagi dalam mazhab Ahlul Bait, manusia diberi ikhtiar, sehingga apa? Berlangsungnya ajaran Allah Subhanahu wa taala juga termasuk salah satu dari tanggung jawab manusia itu sendiri. Ya, memang benar Allah taala dalam hal Al-Qur'an dia sendiri yang menjamin akan menjaga dari kekeliruan, dari kekurangan. Tapi agama sebagai ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia sendiri yaitu kita semua juga harus ikut andil dalam menghidupkan. Rahimallahu abdan ahya amrona, kata Imam Ali Ar-Ridho. Bagi yang sudah kenal, dalam artian pernah mendengar siapa Al-Imam Ja'far as-Shadiq, ini merupakan bukan sesuatu yang sia-sia kalau kita sedikit menyinggung tentang profil beliau, ya. Tidak ada yang sia-sia. Kalau dalam filsafat itu tidak ada pengulangan katanya, karena segala sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sudah pernah ada kemudian kita ulang. Begitu ya, Rian, kurang lebih. Begitu juga ketika kita menyebut-nyebut tentang sosok, tentang profil seseorang. Katakanlah di sini kita menyebutnya sebagai imam, ya. Kita menyebutnya imam. Imam itu kan maknanya banyak, lintas batas. Ada imam Jumat, ada imam jamaah, ada imam macam-macam, ya. Kalau dalam hasanah Ahlul Bait, imam itu ya pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada imam mazhab, dalam mazhab Madzhabul Arba'ah itu mazhab Ahlus Sunnah ada 4 mazhab, ya, Rahul, ya, atau berapa? 4 mazhab. Ada 4 mazhab imam, memiliki masing-masing memiliki imam. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dalam mazhab Ahlul Bait juga punya imam, ya.
12 imam malah. Ini kita tidak bahas perbedaan antara mazhab satu dengan yang lainnya. Yang kita mau sampaikan di sini bahwa ternyata Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang oleh mazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah Ja'fariyah diyakini sebagai imam penerus risalah Rasulullah. Di antaranya Imam mazhab Ahlussunnah sendiri menyebutkan bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah orang yang paling alim di zamannya, paling abid, paling warok, paling zuhud, dan paling segalanya. Sini saya mendapatkan satu ungkapan yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa suatu ketika Malik bin Anas, pernah dengar ya namanya? Malik bin Anas, Al-Imam Malik bin Anas, imamnya mazhab Maliki. Iya. Beliau ternyata pernah berguru dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq, karena beliau sezaman dengan Imam Ja'far As-Shadiq dan juga Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dengan Imam Malik itu sezaman dan sama-sama pernah berguru kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Kalau Abu Hanifah dengan Imam Malik itu tidak pernah saling berguru, tapi sezaman, saudara seperguruan istilahnya. Kalau antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru dan murid. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, saudara seperguruan, tidak pernah saling berguru antara satu dengan yang lainnya. Tapi dua-duanya ini pernah berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang dalam mazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah diyakini sebagai imam mereka, imam mazhab, begitu. Al-Imam Malik bin Anas ya, jadi namanya Malik bin Anas bin Malik itu pernah menyatakan sebuah ungkapan menyanjung guru beliau ya, guru yang dihormati. Beliau menyatakan maro'at ainun ya, maro'at ainun, tidak ada pernah ada mata yang melihat. Nanti kelengkapannya setelahnya ini. Wala sami'at udunun, tidak ada pernah telinga yang mendengar apa yang didengar, apa yang dilihat nanti. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Afdala min Ja'far As-Shadiq, orang yang lebih utama dari Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi di zaman itu tidak ada orang yang paling utama dari segi apa? Keilmuan, kezuhudan, kewaraan. Kalau dari segi keilmuan jelas tidak ada orang yang lebih alim dibanding Imam Ja'far As-Shadiq. Bahkan Imam mazhab Ahlussunnah itu berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq sendiri. Imam mazhab berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi bisa diraba bagaimana keilmuan Imam Ja'far As-Shadiq. Meskipun Imam Ja'far As-Shadiq sebagai imam mazhab Syiah ya, Syiah ini kan sebenarnya perlu dicerna makna Syiah. Syiah itu nama mazhab ya kan, nama mazhab. Namun oleh sebagian orang sudah difitnah, mendapatkan fitnahan yang begitu dahsyat sehingga orang ketika mendengar kata Syiah ini serem bawaannya. Syiah itu suka melukai diri, Syiah itu suka macam-macam dan sebagainya. Padahal kata Syiah itu artinya kan bagus ya. Apa? Sahalat Syiah. Syiah itu artinya apa? Syiah. Kita semua ini Syiah sebenarnya. Syiah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah itu kan artinya pengikut. Tabi. Kalau kita sering mendengar tabi'ut tabi'in, ini satu makna. Cuma karena istilah Syiah sudah kadung tercoreng namanya, dicoreng orang sudah kadung was-was menjaga diri dari orang-orang yang mengklaim sebagai orang Syiah. Padahal artinya Syiah adalah pengikut Rasulullah dari jalur Imam Ali bin Abi Thalib, dari jalur Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Muhammad
Imam Ja'far as-Shadiq, sama-sama pengikut Rasulullah, tapi dari haluan Imam Ja'far as-Shadiq, bukan yang lain. Begitu makna Syiah itu. Jadi ini nanti bisa di cross check lagi, ditahqiq, teliti lagi berkaitan dengan firaqul madzhab, ya, mazhab-mazhab yang ada dalam Islam, sehingga nanti ketika kita mendapatkan sebuah keterangan, nanti bisa kita banding-bandingkan. Itu udah tahu di kampus ada nggak kurikulum perbandingan mazhab ada? Belum ada. Kajian perbandingan mazhab, aliran dan dalam Islam ada. Nah, itu nanti dikaji dengan Pak dosen atau Bu dosen, ya. Nah, ketika kita mengkaji juga harus membersihkan pikiran kita, ya, sehingga kita tidak ta'assub dengan salah satu golongan, begitu. Dan ternyata kalau kita melihat sejarah di zaman Imam Ja'far Shadiq, meskipun beliau tidak oleh semua orang diyakini sebagai imam, ya, tidak semua orang meyakini beliau adalah imam, namun beliau tidak sakit hati, tidak mengkafirkan orang yang tidak meyakini beliau sebagai imam. Buktinya apa? Dari sekian ribu murid beliau, ya, sekian ribu itu murid-muridnya bukan seperti kita. 4.000 orang yang dicatat dalam sejarah murid beliau itu dari golongan para ulama, para pembesar-pembesar zaman itu, sekelas Malik bin Anas, sekelas Abu Hanifah, sekelas para perawi, dan tidak semua mengakui beliau sebagai imam maksum sebagaimana yang diyakini oleh pengikut beliau. Dan ternyata beliau tidak mengkafirkan mereka yang tidak meyakini Imam Ja'far as-Shadiq sebagai imam. Artinya beliau terbuka kepada siapapun. Kalian tidak harus menjadi Syiah untuk berguru kepadaku. Boleh kalian berguru kepadaku. Saya tidak mensyaratkan kalian untuk menjadi Syiah. Ibaratnya dalam ungkapan kita seperti itu. Karena ilmu itu adalah hak masing-masing manusia. Kalian bebas mengambil ilmu dari saya tanpa harus memberikan syarat. Saya tidak harus memberikan syarat kalian ikut sebagaimana ajaranku, kan gitu. Jadi di zaman Imam Ja'far Shadiq dan imam-imam yang lain itu, ternyata sosok pribadi Imam Ja'far Shadiq yang oleh Imam Malik bin Anas ini disebut sebagai orang yang paling alim, orang yang paling apalagi tadi warok, orang yang paling utama. Ada orang yang merasa terganggu dengan wujud beliau, bukan malah dimanfaatkan keberadaan beliau, keberkahan beliau, tapi justru disingkirkan oleh sebagian kelompok. Dan kelompok ini kita tidak menyebut sebagai perwakilan mazhab. Kenapa? Tidak ada mazhab Islam manapun yang mengajarkan untuk membunuh sesama muslim, kan gitu. Tidak ada mazhab apapun yang mengajarkan seperti itu. Dan perlu kita sampaikan di sini bahwa kalau kita banyak berselancar di dunia maya, komen-komen atau statement manusia itu sebebas-bebasnya, suka-suka mereka kadang. Jadi sebagian ya kadang kita mendapatkan ada komentar yang ditujukan kepada mazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah ini. Mereka bilang bahwa mazhab Syiah ini plin-plan orangnya. Kadang menyebut mazhab Syiah karena ketahuan Syiah, mereka menyebut nama lain mazhab Ahlul Bait. Karena mazhab Ahlul Bait sudah ketahuan sebagai Syiah, mereka menyebutnya mazhab Ja'fari. Ja'fari sudah ketahuan sebagai Syiah, menyebutnya mazhab Imamiyah. Imamiyah ketahuan sebagai Syiah, disebut dengan Isna Asyariyah. Padahal ini semua sama. Syiah, Ja'fariyah, Imamiyah, Isna Asyariyah, itu satu. Penyebutannya aja yang beda. Kenapa berbeda-beda? Ya terlihat tergantung dari sudut pandang mana. Mazhab Ahlul Bait ini disebut Syiah karena mereka mengklaim sebagai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib, di mana Imam Ali bin Abi Thalib adalah
anak didik Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali juga diterima oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Syiah. Cuma Syiah lah yang paling banyak meriwayatkan dari jalur Imam Ali bin Abi Thalib, dari jalur Imam Ja'far As-Shadiq. Itu yang membedakan, makanya orang disebut dengan Syiah Ali bin Abi Thalib. Lalu kenapa disebut dengan mazhab Ahlul Bait? Karena mereka dalil-dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang diterangkan oleh Ahlul Bait Rasulullah SAW, maka disebut dengan mazhab Ahlul Bait, kan gitu. Ahlul Bait itu juga seringkali kita sebutkan, meskipun secara harfiah itu adalah keluarga Rasulullah, namun yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah orang-orang khusus yang dimulai dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai Al-Mahdi Al-Muntadhar sallallahu alaihi. Lalu kenapa disebut dengan Ja'fari? Karena Imam Ja'far As-Shadiq di zamannya yang paling mendominasi, yang paling istilahnya punya kebebasan dalam menyebarkan ajaran Ahlul Bait. Makanya dalam fikih-fikih Ahlul Bait atau Syiah ini paling banyak itu bersanad kepada Imam Ja'far Shadiq, makanya disebut dengan fikih Ja'fari. Ya, kalau dalam Ahlussunnah ada fikih Syafi'i, ada fikih Hambali, Maliki, Hanafi. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait atau Syiah ada fikih Ja'fari, karena Imam Ja'far Shadiq yang banyak menyampaikan berkaitan dengan ajaran keluarga Rasulullah SAW. Dan sekali lagi bahwa klaim sebagai Syiah itu sebenarnya itu adalah klaim kita semua. Kita semua adalah Syiah. Syiah siapa? Syiah Rasulullah SAW dari jalur yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini insya Allah semua sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, ajaran terinti dari yang disampaikan oleh Rasulullah adalah rahmah bainan nas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ajaran tertinggi dari Rasulullah adalah rahmat, menyebarkan rahmat di kalangan sesama. Jadi perlu kita pertanyakan atau lebih jauh lagi kita waspadai kalau ada ajaran-ajaran tertentu yang mengatasnamakan ajaran Rasulullah SAW, namun berbeda dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Mereka menyebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan, menyebarkan perpecahan. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sekilas tabaruk kita di malam ini mengenang rihlah syahadah wafatnya Imam Ja'far As-Shadiq. Kalaupun kita tidak meyakini beliau sebagai imam, ternyata beliau adalah sebagai orang yang alim, orang yang zuhud, orang yang arif. Sebagaimana di zaman kita memiliki momen-momen disebut dengan momen haul. Ya, biasanya itu kita peringati haul adalah untuk orang-orang yang besar, orang memiliki jasa yang besar di kalangan masyarakat, khususnya dalam menyebarkan agama Islam. Ada kiai, ada habib, ada guru-guru kita. Biasanya kita kholi. Apa salahnya kita mengholi Imam Ja'far As-Shadiq yang oleh Imam Malik sendiri disebut sebagai afdalun nas ilman wa wara'an, ya, orang yang memiliki keilmuan yang paling tinggi di zamannya, bahkan sebagai salah satu guru dari Imam Malik bin Anas. Dan sebagai penutup, ya, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah khususnya kepada Imam Ja'far Shadiq, kepada Imamatul Ma'sumin, kepada para mujahidin, para ulama, para solehin, para anbiya, para ahlul bait, dan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Ala hadiniyah wa kulnatis salihah. Al-Fatihah wa qablah as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.